Dari Baik, silahkan. Dia Sufriani, domisili di Aceh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga ustazah dan keluarga. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ana sudah berhijrah, namun qadarullah lingkungan ana masih awam. Bagaimana ustazah menghadapi lingkungan baik di dalam maupun di luar yang toksik dan suka berkata yang mengandung murka Allah jika dinasehati? Urus diri sendiri, begitu ustazah. Bagaimanakah ustazah sikap ana? Jazakillahu khairan ustazah. Nah ustazah, tafadholi ustazah. Wa iyaki fajazakillahu khair, barakallahu fiik. Masya Allah ya. Pertama saya ucapkan jazakillahu khairah kepada penanya ya. Masya Allah, ini pertanyaan yang luar biasa ya, pertanyaan yang bagus. Masya Allah ya, dan ini menjadi pertanyaan mewakili teman-teman ya, Kak Intan ya. Nah, subhanallah teman-teman, ini yang banyak dirasakan oleh kita sebagai seorang muslimah yang sudah berhijrah ya, Masya Allah. Ketika Allah telah melembutkan hati teman-teman semuanya yang sudah berhijrah, maka subhanallah ya teman-teman, kita itu akan melihat kemungkaran yang ada di depan mata kita itu sebagai sebuah kebencian ya, Masya Allah. Ini yang harus kita syukuri dulu. Jadi begini maksudnya. Kalau dulu sebelum berhijrah itu perintah Allah misalnya berhijab bagi kaum wanita itu begitu berat dilaksanakan bagi teman-teman yang belum berhijrah. Perintah Allah untuk menjauhi larangan riba itu begitu berat ketika belum berhijrah. Perintah Allah atau larangan Allah untuk menjauhi ribah itu begitu berat untuk ditinggalkan sebelum berhijrah. Maka subhanallah, ketika Allah sudah memberikan cahaya hidayah, maka Allah lembutkan hatinya dan Allah jadikan dia diringankan untuk memakai hijab, diringankan untuk memandang perkara riba itu perkara yang memang perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia memandang perkara riba itu perkara yang serem gitu ya, yang ngeri. Nah, bagaimana enggak ngeri? Kalau kita ribain saudara kita, itu urusannya bukan hanya di dunia, ya, tapi nanti dibawa ke akhirat. Dan kita seperti memakan bangkai saudara kita. Itu kan sebuah hal yang luar biasa ngeri ya. Dan ini menunjukkan subhanallah, Allah telah melembutkan hati teman-teman yang telah berhijrah. Maka ketika habis berhijrah itu ya, setelah berhijrah itu, yang harus dilakukan untuk menjaga keistiqomahan ya, subhanallah. Yang pertama, bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah itu adalah suatu hal yang luar biasa yang telah memberikan keimanan kepada kita semuanya. Cahaya hidayah, cahaya iman yang Allah selipkan dalam dada kita masing-masing itu tidak bisa terbayar oleh uang, teman-teman. Itu murni taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, cari lingkungan yang kondusif. Cari lingkungan yang menguatkan iman kita. Cari. Jadi termasuk dalam berhijrah itu cari lingkungan yang kondusif, cari lingkungan yang baik. Termasuk di dalamnya yang ketiga, cari teman-teman yang salihah. Karena teman-teman salihah ini yang akan menguatkan kita. Manakala kita sedang down, manakala kita sedang futur, yang namanya manusia kan iman itu naik turun begitu ya. Manakala kita itu iman kita sedang rendah, maka teman-teman salihah kita yang akan menguatkan kita. Dan ini perlu kita dicari teman-teman salihah. Yang keempat, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menguatkan iman kita, agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita dalam agamanya Allah. Doanya, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Atau kalau pakai pakai dhamir saya, maka ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ya. Dan kita boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu doanya ya. Doa meminta keistiqomahan. Nah, ini pertanyaannya tadi, kalau seandainya misal kita sudah berhijrah tapi lingkungan kita belum mendukung ya. Lingkungan yang memberikan pengaruh-pengaruh negatif, misalnya yang di situ banyak ghibah, banyak gosip, banyak, kalau misalnya kita mau berdakwah mereka mengatakan ya sudah kamu urusi diri sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, bersabar. Sabar sampai kapan? Sampai Allah wafatkan kita. Sabar teman-teman. Jadi menghadapi saudara-saudara kita yang belum diberikan hidayah itu harus dengan kesabaran. Nggak bisa kita itu marah-marah, nggak bisa. Kita harus bersabar yang pertama. Jadi sabarkan diri kita, ademkan hati kita, beningkan hati kita, kemudian pelan-pelan
Tidak bisa kita langsung ketika kita berhijrah ya, sudah berhijrah kemudian kita mau berdakwah langsung kita dari A sampai Z ya, kita katakan ya bahwasanya ini Allah melarang ini, Allah memerintahkan gini. Pelan-pelan. Rasulullah SAW ketika berdakwah deh teman-teman, itu kan butuh puluhan tahun. Nabi Nuh saja ketika berdakwah menjelaskan kepada kaumnya itu ratusan tahun. Lihat coba. Berarti kan harus benar-benar pelan-pelan. Harus benar-benar butuh kesabaran yang ekstra. Karena kalau kita nggak sabar nih, kita akan meninggalkan begitu saja. Kita meninggalkan mad'u kita. Sudahlah, lingkungannya tidak baik. Bahkan nanti sampai menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi bersabar. Kemudian teman-teman, yang selanjutnya apa yang bisa kita lakukan? Bersabar. Doakan orang-orang di sekeliling kita. Terus doakan. Demi Allah kita nggak akan pernah tahu ya kapan Allah ijabah doa kita. Yang pasti ketika kita berdoa tuh Allah itu sudah tulis pahala. Karena doa itu adalah ibadah. Doa kita itu ibadah. Dan yang mesti kita ingat ketika kita mendoakan saudara-saudara kita dan mereka tidak tahu didoakan oleh kita, itu doanya mustajab. Ad-du'a fi dhahril ghaib, termasuk doa yang diaminkan oleh malaikat. Malaikat akan mengaminkan doa kita. Amin. Kita mendoakan, misalnya mendoakan ibu kita yang belum diberikan cahaya sunnah, ya hidayah. Ya Allah, berikanlah ibuku, orang tuaku, ya Allah, hidayah sunnah, ya Allah. Berikanlah tetangga-tetanggaku, ya Allah, hidayah untuk meninggalkan sesuatu yang Engkau murkai. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada teman-temanku, hidayah yang seperti Engkau berikan kepadaku, ya. Itu terus doa. Jadi bangun malam tuh nggak sibuk doain diri sendiri. Boleh mendoakan diri sendiri, boleh. Tapi jangan lupakan, doakan orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita cintai, ya tetangga-tetangga kita, kawan-kawan kita. Karena doa kita itu akan diamini oleh malaikat dan nanti malaikat juga akan mendoakan kita. Walaki bimisl. Dan Allah juga semoga Allah berikan itu kepadamu. Subhanallah. Jadi tidak ada ruginya teman-teman kita itu mendoakan teman-teman kita, mendoakan saudari kita, mendoakan orang tua kita. Tidak ada ruginya. Orang doa itu gratis, ya kan? Orang yang nggak bisa mendoakan orang lain tuh cek hatinya. Orang yang dia tuh berat kalau mendoakan orang lain tuh cek hatinya. Karena orang-orang yang subhanallah Allah mampukan untuk mendoakan orang lain itu orang-orang yang punya hati yang bening, hati yang jernih, ya Masya Allah. Maka minta kepada Allah, ya Allah jernihkanlah hatiku, ya Allah, beningkanlah hatiku, ya Allah, sehingga hamba bisa mendoakan orang-orang yang sekalipun orang itu mendolimi hamba, ya Allah, membenci hamba, tapi hamba doakan, terus doakan. Sahabatku, percayalah, batu sebesar apapun, kalau dia ditetesi air hujan sedikit demi sedikit lama-lama berlubang. Begitu pula dengan hati seorang hamba. Ketika kita terus memohon dengan kerendahan hati kita kepada Allah, agar Allah menitikan cahaya kepada orang-orang yang di sekitar kita, lingkungan kita, Allah kasih. Tapi kita tidak tahu kapan Allah beri. Ya kita nggak tahu, mungkin Allah beri hidayah ya ketika sudah meninggal dunia, kita tidak tahu. Oh ya, saya jadi ingat kisahnya Imam Abu Hanifah. Ini bisa jadi pelajaran ya teman-teman. Jadi Abu Hanifah tuh dulu hidup di sebuah lingkungan. Bayangkan ya teman-teman. Lingkungan di mana tetangganya tuh suka musik-musikan. Suka musik, suka main mabok-mabokan. Itu kan berarti kan toksik ya. Tapi Imam Abu Hanifah sabar. Dan suatu hari Abu Hanifah tuh nggak mendengar suara musik, suara yang biasanya didengar, nggak ada. Maka Imam Abu Hanifah nyari, mana tetanggaku ya yang biasanya genjreng-genjreng musik mana gitu ya. Dan Imam Abu Hanifah mencari berita tentang tetangganya, ternyata tetangganya itu ditangkap sama, mungkin kalau zaman sekarang Satpol PP Istana, ya ditangkap, dimasukkan ke penjara. Subhanallah teman-teman, dilihat bagaimana sosok Abu Hanifah memberikan teladan kepada kita. Abu Hanifah akhirnya mengendarai kendaraan hewan beliau ya ke istana, padahal seumur-umur nih baru pertama kali Abu Hanifah tuh ke istana. Kata pihak istana sampai terkejut ketika melihat Abu Hanifah ke istana. Abu Hanifah ke istana, Nu'man bin Sabit ke istana, padahal dari zaman dahulu kala kalau istana memanggil Abu Hanifah tuh nggak pernah datang. Ada apa kok tiba-tiba Abu Hanifah datang ke istana? Mereka kaget luar biasa. Sampai akhirnya Abu Hanifah meminta ya kepada pihak istana, adakah tetanggaku nih? Dicari tetangganya tuh teman-teman, dicari. Terus minta kepada gubernur waktu itu ya untuk mengeluarkan tetangganya itu ya, karena dia adalah tetanggaku, kata Imam Abu Hanifah. Walaupun dolim ya, telinganya Abu Hanifah tuh nggak mau dengerin musik, tapi tetangganya musik-musikan terus. Abu Hanifah bersabar ya. Maka tetangganya tahu
kalau Abu Hanifah itu berjasa yang mengeluarkan dia dari penjara. Bahkan gubernurnya saking senangnya Abu Hanifah datang ke istana, kata gubernurnya bilang ke bawahannya, semua yang di penjara hari yang sama dengan tetangganya Abu Hanifah semua dikeluarkan. Ya, kan Abu Hanifah yang datang. Ya, dikeluarkanlah tetangganya Abu Hanifah, dan subhanallah dengan kesabaran Abu Hanifah, dengan kebaikan-kebaikan Abu Hanifah kepada tetangganya, Masya Allah, tabarakallah, jauh-jauh ke istana. Akhirnya tetangganya itu teman-teman berubah, meninggalkan musik, meninggalkan kedoliman yang selama ini dia lakukan kepada Abu Hanifah. Jadi yang terakhir, kalau memang kita berada dalam lingkungan yang tidak baik, teruslah berbuat kebaikan. Teruslah berbuat kebaikan. Karena sesungguhnya kebaikan itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Begitu Kak Intan, barakallahu fiik.